Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu saudara-saudara yang kekasih, semua para pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Senang bertemu dengan Anda. Yesus sangat mengasihimu. Haleluya, haleluya. Saya berdoa energi Tuhan, urapan Allah, penyertaan Tuhan menyertai kita. Dan izinkan saya malam hari ini membawa renungan bagi kita masih dalam Mazmur 106 ayat yang ke 41 ya sampai ayat 48. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa sehingga orang-orang membenci mereka, berkuasa atas mereka. Mereka diimpit oleh musuhnya sehingga takluk ke bawah kuasanya. Banyak kali dilepaskannya mereka, tetapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Namun ia menilik kesusahan mereka ketika ia mendengar teriak mereka. Ia ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Diberinyalah mereka mendapat rahmat dan dari pihak-pihak orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Allah Israel dan selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarkanlah seluruh umat-Mu mengatakan amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Ini agak sedikit aneh judulnya. Tuhan sanggup memberi, Tuhan sanggup mengizinkan kesusahan kepada umatnya. Jadi saya membaca beberapa kisah ya setelah membaca Mazmur ini, karena saya ingin mendapat referensi kenapa si bangsa ini dibuang ke Babel gitu ya. Karena ternyata dari apa yang setelah Raja Yosia itu penggantinya, ada 4 penggantinya itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Melakukan penyembahan berhala, mempersembahkan anak kepada dewa-dewa, mengorbankan anak-anak mereka. Aduh, mengerikan dosa mereka itu. Sampai akhirnya murka. Kemarin kan saya katakan, kenapa orang-orang Kanaan itu dimusnahkan oleh Tuhan? Karena yaitu perbuatan-perbuatan mereka itu. Jadi bukan karena kekuatan atau keperkasaan Israel, bukan. Karena Tuhan murka terhadap mereka, bangsa-bangsa itu yang menyembah berhala, yang mempersembahkan anak-anak mereka kepada dewa-dewa. Akhirnya ya Tuhan menghukum mereka, membuang mereka. Demikian juga orang Israel ini pun mengalami hal yang sama. Dan mereka dibuang ke Babel. Dan bahkan yang sangat mengerikan itu, raja yang terakhir itu Zedekiah, atau matanya itu, dalam 2 Raja-Raja 25 Anda bisa baca. Itu sangat ngeri siksaan yang diberikan kepada dia. Itu anaknya dibunuh di depan matanya. Setelah anaknya dibunuh di depan matanya, matanya dicungkil, dibutakan. Anda bisa bayangkan itu. Jadi tema kita saat ini, saya sanggup mengizinkan kesusahan kepada umatnya. Kesusahan kita dapat menjadi berguna, karena kesusahan itu dapat membuat kita rendah hati. Jadi kalau kita karena dosa dan pelanggaran kita, kalau orang yang insaf sadar akan membuat dia rendah hati. Oh Tuhan, ini karena kesalahanku, ini karena kesombonganku, ini karena kejahatanku. Aku mengaku. Orang yang rendah hati itu bisa mengakui segala kekurangannya, dia bisa mengakui segala dosa-dosanya, dia bisa mengakui kelemahannya, dia bisa mengakui kekurangannya. Tapi kalau orang yang tidak rendah hati, wah, jangan harap mengaku. Jangan harap. Jadi kesusahan itu Tuhan berikan kepada Israel dengan maksud supaya Israel rendah hati.
Kan firman Allah katakan banyak kali mereka ditolong oleh Tuhan, tapi banyak kali pula mereka. Haleluya. Saya ngelihat ini kadangkala ya tertawa, kok ada orang yang seperti ini gitu loh. Kok ada bangsa yang seperti ini. Tapi ya sudah dibilang firman Allah, bebal, kebal dan tebal. Ya, jangan kita orang menjadi bebal, kebal dan tebal ya. Hanya menganggap diri kita yang benar, orang lain yang salah terus-menerus. Jangan. Jadi tapi kalau kita rendah hati, kesusahan itu dapat membuat kita rendah hati di hadapan Allah. Sehingga kita terus bergantung kepada Tuhan, kita terus berharap kepada Tuhan. Karena dia melihat, wah ini karena kesalahan saya mendapat ini. Saya mendapat kesusahan ini karena dosa-dosa saya, karena tindakan-tindakan saya yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak memasukkan nama Tuhan. Aduh, jadi di pasal terakhir ini, itu berkisah tentang pembuangan Yehuda ke Babel. Dan mereka sangat mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi saya mau katakan kepada kita, bahwa dari pembacaan itu tadi kita bisa melihat betapa kasih Tuhan sebenarnya sangat luar biasa kepada bangsa ini. Beda dengan bangsa-bangsa lain. Kalau dia bangsa lain dimusnahkan, ya dimusnahkan. Kalau bangsa ini memang ada bedanya lah. Di bangsa ini ya hanya dibuang dulu sementara. Nanti kalau orang itu datang, Tuhan, aku minta ampun pada Tuhan. Mereka merendahkan hati, minta ampun, mencari wajah Tuhan, berdoa. Tuhan katakan kan dalam 2 Tawarik 7 ayat 13-14, kalau mereka datang kepadaku, lalu mencari wajahku, berdoa, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, aku akan mendengar mereka, menyembuhkan mereka, dan mereka. Itu hebatnya Tuhan Israel itu. Haleluya. Dia bukan Allah yang sadis ya. Memang kadangkala dia menunjukkan setenjaatnya pada kita. Dan ketika Tuhan menunjukkan setenjaatnya bagi kita, aduh, mengerikan memang. Tapi walaupun Tuhan menunjukkan setenjaatnya bagi kita, dia akan tetap mengasihi, dia akan tetap terus cepat berbalik kepada kita. Makanya firman akan return to me, I will return to you. Berbaliklah kepadaku, aku akan berbalik kepadamu. Kalau kita kan biarpun sudah kan agak pasti agak susah lah ya. Kalau orang sudah berkelahi begitu terus orang itu datang ya. Ini agak susah ya. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan makanya Tuhan kata, berbaliklah kepadaku, aku akan berbalik kepadamu. Kalau orang berbalik tidak mengatakan apa-apa, ya susah juga. Ini berbalik karena mereka mengakui kesalahan mereka, mengakui dosa-dosa mereka, itu tidak akan bisa terjadi kalau dia tidak rendah hati. Nah, lalu kemudian yang kedua dikatakan, kesusahan itu dapat membuat mereka berhenti dari daya tarik dunia ini. Daya tarik dunia ini kan ya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Itu kan Hamoraun, Hagabion, Hasangan, idoan ya dicari itu. Kekayaan, kehormatan, kemuliaan, itu apanya orang Batak itu ya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, semua itu tidak salah selama dalam koridor. Tapi kalau di luar koridor firman Allah, maka itu akan menjadi bencana bagi kita. Jadi Israel mengalami kesusahan, penghukuman yang begitu luar biasa karena mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kalau Anda bisa baca di ayat yang mereka tidak menggunakan bangsa-bangsa, tetapi mereka bercampur baur dengan bangsa-bangsa dan belajar cara-cara mereka bekerja. Mereka beribadah kepada mereka yang menjadi perangkap bagi mereka. Mereka mengorbankan anak-anak laki. Banyaklah daftar dosa mereka. Itu daya tarik dunia bagi mereka. Kok ada sesuatu yang dipersembahkan kepada ya
Ya, yang kelihatan itu. Kalau kita kan nggak kelihatan bahwa Tuhan itu hidup gitu loh. Sehingga kadang-kala kita lebih mempercayai yang nggak bisa menolong itu daripada Allah yang sanggup menolong itu walaupun dia tidak kelihatan. Tidak bisa dipungkiri, begitu melumpuhkan iman kita, begitu membuat kita menderita hanya demi daya tarik dunia ini. Kadang-kadang keluarga berpisah, kadang-kala keluarga yang harmonis hancur hanya karena daya tarik dunia ini. Datang si pemuda tampan atau datang menggoda si pemuda tampan, istri-istri. Ya janganlah ya. Ya, jangan. Daya tarik dunia ini harus dipatahkan dalam nama Yesus. Karena itu kita akan membawa kita kepada kehancuran. Tapi kesusahan ini kita dengan kesusahan yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa membuat kita berhenti dari daya tarik dunia. Itulah yang dimaksudkan Allah. Kenapa mereka dilatih untuk melakukan hal-hal seperti itu, supaya mereka tahu berbalik kepada Allah. Mereka akan meninggalkan daya tarik dunia ini dan berbalik kepada firman Allah, berbalik taat kepada Allah. Puji nama Tuhan. Yang ketiga ini ialah membuat kesusahan itu dapat membuat mereka semangat untuk berdoa. Tuhan, tolong aku, Tuhan. Tuhan, tolong. Lapar aku. Aduh, salah seorang raja yang dibuang oleh raja itu, ya yakin harus minta-minta dari kerajaan Babel. Sementara orang bilang begini, Daud bilang begini, aku dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat keturunan orang benar itu meminta-minta. Yosia itu orang benar, tapi generasinya itu menjadi peminta-minta karena tidak taat kepada Allah. Menyedihkan, sakit. Itu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan katakan diingatnya. Ya, dengan kasih setianya begitu luar biasa. Ayat 46, diberinya mereka mendapat rahmat dari pihak semua orang yang menawan mereka. Jadi di ayat yang 43, banyak kali dilepaskannya mereka, tapi mereka bersikap memberontak dengan rencana-rencana mereka, tenggelam dalam kesalahan mereka. Jadi ya itu kebiasaan orang Israel. Jadi kalau sudah mereka mengalami masalah yang sangat besar, mereka akan berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Tapi kita dengar bahwa Tuhan itu, aduh, hebat Tuhan itu. Almighty God, luar biasa. Ya, Dia Allah yang mengampuni. Dia Allah yang memberikan sejahtera. Dia bukanlah Allah yang mengingat-ingat segala pelanggaran kita. Tapi saya mau katakan kepada kita, lebih baiklah hidup dengan cara yang tadi pagi itu, daripada dengan cara-cara yang harus mengalami pergumulan yang begitu luar biasa hanya untuk menginsapkan kita, menyadarkan kita. Janganlah kita mengeraskan hati kita ketika kita mendengarkan firman Allah, tapi lakukanlah apa yang berkenan di mata Tuhan. Jadi kesusahan itu dapat membuat kita rendah hati, berhenti dari daya tarik dunia ini, dan membuat kita bersemangat untuk berdoa. Puji nama Tuhan. Kita akan lanjutkan bagian yang kedua nantinya, karena masih ada beberapa poin lagi yang akan saya sampaikan. Tapi pada intinya, sampai di mana semangat untuk berdoa itu, orang Israel terus melakukan itu, dan Tuhan datang untuk melawat mereka. Dan Alkitab katakan diberikan Tuhan kemurahan kepada orang-orang yang menawan mereka untuk menyuruh mereka pulang. Itu karena ada doa yang disampaikan.
kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan, aku sudah mendengar doa mereka. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi dosa memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Dosa memisahkan kita dengan rahmat Tuhan. Dosa menjauhkan kita dari damai sejahtera. Dosa membuat kita tidak tenang dalam hidup ini. Tapi dengan kembali kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan kemuliaan kepada Tuhan, memberikan kemuliaan kepada Tuhan, Tuhan akan kembali datang kepada kita dan merestorasi kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita dengan Dia. Itu sebabnya saya katakan tadi, Tuhan sanggup memberikan, Tuhan sanggup mengizinkan kesusahannya kepada umatnya. Dan karena dengan kesusahan itu kadangkala kita alami untuk membuat kita rendah hati, berhenti dari daya tarik dunia ini, dan semangat terus untuk berdoa kepada Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu bagi kami semuanya. Kami juga berdoa, kami mau bersahabat bagi bangsa dan negara kami, bagi semua orang, bagi orang-orang kudus-Mu, bagi dunia ini. Tuhan memberkati, karena Tuhan yang memerintahkan kami untuk bersahabat. Terima kasih Bapa di surga, dan kami berdoa agar Engkau Allah menyatakan kemurahan-Mu bagi presiden kami dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri ini Tuhan. Berikan dia hikmat, akal budi, beserta timnya Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan di bangsa ini. Kekuatan kesehatan daripada Tuhan menyertai presiden kami, baik bagi dia, baik keluarganya. Terima kasih Bapa di surga, dan juga Engkau menolong para menteri, para pejabat, para gubernur, dan para wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa buat Aras Nasional, gereja-gereja Tuhan diberkati untuk menyampaikan suara kenabian-Mu di tengah-tengah bangsa yang mungkin pasti ada saja yang melakukan hal-hal yang bengkok. Dan itulah sebabnya Tuhan tolong supaya gereja-Mu dapat menyampaikan suara kenabian-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan bagi gereja Pantai Costa juga Tuhan memberkati sahabat-sahabat kami di Ngarai, di Lembah, di hutan, di gunung, dimanapun mereka melayani Tuhan. Tuhan memberkati mereka, urapan Allah, kekuatan Allah menyertai mereka, dan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami tetap yakin dan percaya kepadamu Tuhan. Engkau mau menyatakan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu bagi mereka-mereka yang sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka-mereka yang sakit COVID dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, Tuhan, Engkau datang kepada mereka, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya dan beriman kepadamu. Dan Engkau menyembuhkan, mengangkat sakit penyakit mereka, dan lalukan roh maut sehingga tidak lagi tangisan oleh karena sakit COVID ini Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa supaya program pemerintah dalam menyuntik vaksin ini, semua rakyat Indonesia boleh menerimanya dengan lapang dada. Terima kasih Bapa di surga, karena ini demi kepentingan anak bangsa. Terima kasih, kami juga berdoa para tim dokter, para mereka-mereka yang bergerak untuk melakukan vaksinasi ini. Tuhan tolong terus memberi kekuatan, baik itu ABRI, kepolisian, volunteer, tenaga medis, dan lain sebagainya. Tuhan juga tolong mereka Bapa, berkati, beri kekuatan, jauhkan mereka juga dari sakit penyakit. Bapa di surga, akan kemurahan dan pertolongan bagi mereka-mereka yang sakit apa saja Tuhan. Mari tumpangkan tangan atas mereka, dan Engkau menyembuhkan, menjamah mereka. Dan oleh bilur-bilur-Mu, Engkau yang sakit apapun sakit penyakit-Mu, dalam nama Yesus sembuhlah Engkau oleh kuasa Yesus, oleh bilur Yesus. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang berharap, percaya pada kuasa Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh melihat jalan, yang lepra tahir, dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Engkau mau menolong mereka, baik yang ginjal, baik yang, oh Tuhan, yang sakit apapun yang tidak kami dapat ketahui, tapi Tuhan tahu semuanya dan rela untuk mengangkat segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang memiliki dampak dalam menghadapi kehidupan ini. Tuhan, Engkau yang berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Serahkanlah khawatirmu, masalahmu kepadaku, karena aku yang melihara engkau. Dan kalau engkau orang yang mau
mendapatkan pertolongan Tuhan, mari angkat kedua belah tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mereka yang mengangkat tangan, datang kepada mereka, genggam tangan mereka Bapa di surga, sehingga setiap mereka yang mengalami lawatan Tuhan, mereka bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan berkati usaha mereka, apapun yang kerjakan tangan-tangan mereka, Tuhan buat surplus, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih sehingga tidak ada orang-orang yang melakukan jalan pintas, pencurian, pembunuhan, perampokan, dan lain sebagainya yang merugikan orang lain. Tetapi mereka berjuang, kalau belum mendapatkan pertolongan mereka sabar menantikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami hidup karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya itu Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangan, meninggalkan umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa bagi mereka-mereka yang mau mengalami Kristus kelahiran baru dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Engkau orang yang taruh tanganmu di dada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka-mereka yang menaruh tangan mereka di dada, mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, mari Engkau lepaskan mereka dari rantai dosa, dari perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, seperti Saulus. Tuhan, kalau Engkau mampu membebaskan dia menjadi alat di tanganmu, pakai juga mereka Tuhan, seperti Engkau memanggil murid-murid, panggil juga mereka. Pakai mereka Tuhan untuk hormat, kemuliaan, memberikan kesaksian dan kemuliaan bagi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau Engkau orangnya, taruh tanganmu di dada, kita berdoa, ikuti doa saya. Dengarkan firman Allah terlebih dahulu, sehingga keputusan yang kau ambil ini adalah keputusan yang sangat tepat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan keputusan yang kau ambil sudah tepat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Ampuni segala dosa dan kelemahanku Tuhan. Sucikan hamba-Mu dari dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan dengan kuasa darah-Mu yang ajaib. Saat ini kubuka hatiku, masuklah dalam hatiku Tuhan, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penyelamat dalam kehidupanku. Dan ku percaya Tuhan, saat ini telah ku terima hidup kekal-Mu dan menjadi warga negara surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi mereka yang, oh Tuhan, mereka-mereka yang mengalami persoalan hidup, Tuhan juga menolong mereka. Dan secara khusus kami berdoa bagi orang-orang muda, supaya kami mempunyai gambaran yang jelas bagaimana orang-orang muda dalam firman Allah katakan, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ya Yusuf, yang memberikan rasa aman, perkembangan, kemajuan bagi bangsa di mana mereka ada, seperti di Mesir, di Babel, mereka menjadi terang, menjadi berkat Allah yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak muda, supaya mereka betul-betul melakukan apa yang benar di mata Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, takut akan Tuhan ada sepanjang umur hidup mereka, seperti Engkau memberikannya kepada Samuel. Tuhan juga berikan kepada generasi bangsa ini Tuhan, sehingga generasi bangsa ini adalah generasi yang memuliakan Engkau, generasi yang meninggikan Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, hingga mereka apabila mereka nantinya menggantikan posisi para pemimpin kami saat ini, mereka mau melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih karena mereka melakukan dengan baik dan benar, takut akan Tuhan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam bagi kita semuanya. Kalau malam ini kita mau tidur, ingatlah membaca firman Allah dan berdoa. Dan jangan lupa bahwa bagi Anda yang sudah menerima Yesus, saya katakan selamat bagi Anda, dan tetaplah setia beribadah kepada Tuhan dimanapun tempat terdekat dari rumah Anda, tempat-tempat ibadah. Tuhan Yesus memberkati, dan bagi Anda yang sudah menikmati kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, mari engkau saksikan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan saya juga katakan kepada kita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihat hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan juga ingatlah bahwa berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang
ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian kepada mereka. Aku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Dan ingat ya, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan juga saya mau katakan kepada kita, tertawalah dengan orang tertawa, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan justru adalah terbalik, menangis dengan orang tertawa melihat orang menangis jangan ya, jangan. Itu masih syirik namanya. Dan ini juga doa saya, terus katakan semua kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan ya. Jadi ini doa saya supaya kita tetap kuat. Saya berdoa supaya energi Tuhan, kekuatan Tuhan, urapan Tuhan, penyertaan Tuhan terus menyertai kita walaupun kita tetap tidur. Tuhan itu tidak tertidur dan tidak mengantuk, penolong kita itu. Dia terus bisa menjaga kita dan melihara kita, lindungan kita. Dan saya mau katakan lebih baik hidup tanpa narkoba ya. Karena narkoba bisa menghancurkan hidupmu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, masa depanmu, bahkan orang lain. Jangan menjadi alat setan, jadilah alat di tangan Tuhan. Katakan yes terhadap firman Allah, no terhadap narkoba. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.